Kalau kalau apa ya? Menurut kita kan pribadi-pribadi ini hanya pendapat ya. Nggak boleh. Ajaran Kristen itu bukan bicara pendapat orang. Kirain Ajaran kalau Kristen hanya itu sekedar adalah ajarannya Tuhan Yesus. Dan itu harus ditaati. kirain kalau kamu ditampar pipi kanan berikan pipi kirimu. Jadi kita itu memang harus mengalah. Kirain hanya kayak gitu. Baru saya lihat. Kalau sekedar ritual-ritual penyambahan kadang hanya di mulut saja orang itu. Dalam kehidupan sehari-hari tetap aja kita apa ya? Tidak bisa meneladani Yesus. Kalau menurut saya tapi. Kamu yang tidak bisa meneladani, ya kamu jangan mengatakan orang lain tidak bisa meneladani. Ya. Nggak, kebanyakan kan agama hanya sebagai kedok, maksudnya gitu, Mbak. Itu jangan Ya, kamu kelihatan menghakimi di sini. Gini, Bang. Kalau kamu mengatakan agama sebagai kedok, itu bagi pemahamanmu, bukan bagi pemahaman semua orang. Kita nampak bertuhan, kan kelihatannya kalau orang beragama kan begitu. Ya Kita nampak kamu, itu bertuhan. kamu jangan bilang kita. Itu loh. Kamu saja hamba yang berdosa. Kamu hamba menghakimi hamba yang lain. Ya, kebanyakan realita. Jangan kehidupan kebanyakan kita sehari-hari kan realita. kayak gitu. Realitanya hari ini kamu orang berdosa, tapi kamu menilai orang lain, dosa orang lain. Itu sebenarnya yang paling menjijikkan dari manusia. Jadi yang Yesus mau adalah ketika kamu orang berdosa, kamu jangan menunjukkan dosa orang lain, tetapi kamu malu akan dosa kamu. Kamu harusnya tertunduk malu, diam dan memohon ampun. Bukan malah mau nunjukin dosa orang lain. Itu bukan sikap seorang hamba. Nah, tapi Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dia menjadi hamba untuk menunjukkan kamu cara menjadi seperti seorang hamba. Bukan jadi manusia yang sok jadi Tuhan. Gitu loh. Tuhan Yesus itu memang sengaja merendahkan dirinya. Ngajarin kamu, kalau kamu adalah manusia rendah, kamu ngapain ninggikan dirimu? Gitu loh. Dia aja yang maha tinggi sanggup merendahkan diri, kamu harusnya lebih rendah dari Tuhan Yesus. Gitu. Jadi jangan menunjuk dosa orang lain kalau kamu juga punya dosa. Tetapi selesaikanlah dosamu, selesaikanlah masalahmu. Begitu. Ya. Saya turunkan kenapa? Karena kamu kata-katanya blunder. Gitu. Tuhan Yesus memang mengajarkan tampar pipi kiri. Kalau jika pipimu ditampar, kau berilah pipimu yang lain juga. Gitu. Artinya apa? Kamu itu harus menjadi damai bagi semua orang. Jangan saling menghakimi. Gitu. Ini ada lagi yang bilang, urus saja Tuhan Yesusmu itu. Lah ini memang saya lagi ngurusin Tuhan saya. Nah, lu ngapain di sini ngurusin Tuhan orang? Ngapain lu nonton-nonton orang yang lagi membahas Tuhan? Si Jarot ini, dia itu sebenarnya bukan Kristen. Bukan. Karena dia udah sering typing menjijikkan. Saya kenal itu orang. Pura-pura. Kak Agatha tolong jelaskan tentang Kristen. Pak Jarot tadi awalnya bilang mau ikut Yesus. Dia bukan mau ikut Yesus. Ya. Dia mau sok ikut-ikutan. Dia mau ikut Yesus, dikira dia gini, cara makannya, cara duduknya, cara larinya, cara mandinya, itu kan tadi narasi dia kan, kalau Yesus disalib, saya mau disalib juga gitu. Enggak gitu. Gimana? Hal yang dilakukan Tuhan itu mustahil bisa dilakukan manusia gitu. Jadi kita tidak bisa menanggung salib itu, karena hanya dia yang bisa menanggung salib. Cara ceboknya bukan itu.
Ikis Dewa. Halo, silakan Pak, bertanya apa? Kenapa? Siapa tadi itu? Bapak yang naik tadi itu siapa ya? Kita nggak usah ngebahas yang udah lewat, Pak. Anda. Oh iya ya. Iya. Saya mau tanya gini Kak Agatha ya. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat Kak Agatha ketika orang yang sudah bertobat, dan juga dia menerima Tuhan Yesus dan hidupnya juga dia mengabdikan hidupnya dengan pelayanan, tapi dia masih ada ya hidup dalam dosa kembali. Dia memakai dosa itu dan juga dia double dan dengan dia sebagai yang bertobat pelayanan. Pelayanan dengan bertobat beda, Pak. Iya, maksudnya gini Kak, dia seolah-olah memakai pertobatannya itu supaya untuk menutupi apa yang dia perbuat pada saat dan waktu yang Memang iyalah. Emang itu sebenarnya. Jadi kalau kita salah, ya kita memang harus bertobat. Kan itu. Dan dia memakai itu sebagai pertobatan. Ini memang itu. Jadi semua orang bukan itu. maksud saya dia itu, sudah gini, bertobat, sudah bertobat kan, tapi di dalam kehidupannya itu masih ada dia buat dosa. Loh, emangnya kau sekarang aku tanya, kamu memang nggak buat dosa lagi hari ini? Dosa gimana itu Kak? Loh, kamu masa kamu nanya dosa? Kamu hari ini nggak berbuat dosa? Hah? Saya tanya kamu. Terus besok Kalau kamu nggak untuk berbuat saat dosa? Ya kalau dalam pribadi saya Kak, saya tidak pernah berbuat kesalahan. Loh, itu barusan kamu sombong, itu bukan salah. Salah nggak? Saya kurang paham. Loh, saya kurang paham. Saya tanya, kamu hari ini berbuat dosa belum? Ya puji Tuhan tidak ada Kak, tidak ada satu hari ini. Kamu satu hari ini tidak berbuat dosa? Oh iya, saya paham maksud. Ya, oke. Saya paham. Saya tanya, orang sombong itu berdosa nggak? Berdosa Kak. Lah barusan, kamu ngapain? Oh iya. Iya. Jadi kalau kamu memang petobat, tutuplah mulut. Karena semua orang itu berdosa. Karena Yesus itu ada untuk orang berdosa. Kalau ada manusia tidak berdosa di dunia ini, Tuhan Yesus ngapain datang ke dunia ini? Betul nggak? Ya kan? Nah itu. Jadi kalau ada orang lain berbuat dosa, ya dia memang harus bertobat. Kita pun demikian. Pertobatan itu seperti apa? Pertobatan itu adalah kita merendahkan diri. Lah, kalau kita adalah orang yang bertobat, kita mengatakan diri kita sendiri tidak berdosa, Anda bukan petobat. Anda lagi sombong, lagi berbuat dosa. Seperti itu Pak Ikis. Ya, jadi mengingatkan orang itu benar. Tetapi menunjuk dosa orang lain itu tidak. Ya tapi gini, kayak kadang-kadang juga ada beberapa yang saya bilang kita maksudnya sudah pernah melalui masa-masa yang gelap, cuman itu mereka memakai kesempatan. Harganya juga bisa tuh. Nah, memakai kesempatan apa? Saya masih nggak paham ya.
Ini ya, GSKY Lovers. Dia typing gini. Berterima kasihlah kalian pada tentara Romawi yang telah membunuh Yesus. Kalau ada orang melakukan dosa, lu bilang terima kasih. Hah? Kalau ada orang membunuh saudara lu berterima kasih. Jadi manusia gitu ya, yang waras dikit gitu loh. Wah, nih si Jarot ini. Coba lihat Alia si Jarot nih. Cara beragam sesat tapi berani tampil. Cara beragam sesat. Yang mana agama sesat? Jarot, saya tanya kamu. Halo Kak, tadi ada film juga. Yang boleh bilang gini kayak, saya juga pernah menegur, ada kawan saya kan, sama-sama kami juga dari, ya pernah melakukan kesalahan, sama-sama juga. Tuhan tolong. Cuman yang saya lihat sekarang ini, mereka memakai kesempatan apa yang diberikan untuk pelayanan, mereka pergunakan dengan yang salah. Jadi kira-kira bagaimana menurut Kak Gata? Apakah saya menegur mereka atau saya diamkan? Kalau menurut Kak Gata gimana Kak? Oke. Saya baca Amsal 20 ayat 19 ya Bang ya. Iya ya. Siapa mengumpat membuka rahasia, ya, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang seperti itu. Nih, ya. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tahu nggak Pak? Bapak tahu nggak maksud Amsal itu? Bapak tahu nggak maksud ayat di Alkitab seperti itu? Yang gimana Kak? Nah itu baca Amsal 20 ayat 19. Coba baca. Amsal 20 19. Amsal 20 ayat 19 ya. Oh iya, iya. Biasa paham Kak? Nah seperti itu. Jadi gini ya Bang, kita mengingatkan orang lain itu boleh. Mengingatkan orang lain itu untuk jangan berbuat dosa, karena kita diajarkan menegur kok. Ya, Abang bisa baca di Matius 18 ayat 15. Ya, di situ dikatakan, jika kamu menemukan saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Coba dibaca. Terus 18 ayat berapa Kak? Ayat 15 sampai 18.
Coba apa dikatakan di situ? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Karena jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oke. Di situ dikatakan kan, tugas kita sebagai orang Kristen adalah kalau ada teman kita berdosa, kita harus menegurnya di bawah 4 mata. Kalau dia bertobat, berarti kita sudah mendapatkan. Betul? Berarti dia sudah kepada hal yang benar. Dikatakan ya, kalau dia tidak juga bertobat, bawalah 2-3 orang saksi, betul? Iya ya. Ya, berarti di situ gereja melakukan penghakiman. Gereja di situ melakukan yang namanya penyelidikan tentang dosa apa yang sudah dia lakukan. Gereja berhak menghakimi, tapi dalam gereja. Itu. Kalaupun Ya, dia begini, kayak tidak bisa menjadi bertobat, dikatakan apa? Anggaplah dia sebagai pemungut cukai atau yang tidak mengenal Allah. Berarti dia dikeluarkan dari gereja. Itu. Jadi kalau di dalam gereja ada orang misal, ya dia menipu, dia harus dinasehati. Karena gereja itu tempat orang-orang itu untuk bertobat. Gereja itu tempat orang itu menyelesaikan penyakit-penyakit hidupnya gitu. Nah, kalau dia tidak juga mau bertobat, keluarkan dari gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak memelihara yang namanya penipu, pembur. Nah, kamu baca itu di 1 Korintus 5 itu. Ayat 20-21. Ya memang gini kayak mak, bukan saya memotong apa yang di dalam Alkitab juga pernah saya lakukan kan kepada teman-teman saya. Boleh bilang ada ya, gak usah dibilang namanya ya. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan dalam firman tadi di dalam ayat 17 sampai 18 kan, 15 sampai 18. Cuman ya mungkin karena saya tidak ada kekuatan dan juga dia bilang Kan masalah nggak punya kekuatan, Pak. Maksudnya adalah akhirnya kak gini, akhirnya dia balikan saya, dibalikan saya, dan saya dicap yang pertama tidak bertobat. Sebenarnya Kedua, ini yang salah siapa? Saya sesat. Bentar, sebenarnya ini yang salah siapa? Kalau yang saya selama ini saya cuma menegur. Maksudnya Nah iya, demi kebaikan berarti juga, kan? kamu menegur karena ada orang yang salah, betul? Iya. Ya. Kalau ada orang salah ditegur, dia tidak mau, disuruh Alkitab apa? Sampaikan kepada gereja soalan ini. Jadi nanti gereja yang memutuskan. Kamu memang tidak berwenang. Kamu sebagai jemaat, kapasitasmu itu hanya menegur. Kalau dia bertobat, artinya kamu mendapatkannya kembali. Kalaupun tidak, biar gereja itu kan ada hierarkinya. Gereja itu ada yang namanya episkopos, presbiter, dan diakon. Nah, itu nanti urusan gereja. Yang cuman yang terjadi gini kayak yang terjadi boleh bilang gereja bukan ya kayaknya menegur, cuman lebih anunya bukan untuk mengeluarkan dia, malah dipelihara. Orang kamu tidak sampaikan kepada gereja dan kamu tidak bawa saksi. Itu kan katanya sampaikanlah soalanmu kepada gereja. Jemaat di situ adalah gereja. Dan kamu harus bawa sebentar. Kamu harus bawa 2 sampai 3 saksi gitu. Baru di situ nanti gereja yang
ngurusinnya, bukan kamu yang ngurusinnya gitu loh. Paham? Kalaupun gereja tidak bisa membuat dia menjadi bertobat, ya dia harus dikeluarkan dari gereja. Itu caranya. Itu sesuai Alkitab. Jadi kamu jangan melakukan yang bukan menjadi bagianmu. Lakukan yang menjadi bagian. Bagianmu itu hanya sebagai menegur bersama. Kita bisa bertindak sebagai itu. Iya. Saya juga kadang-kadang menegur mereka demi kebaikan juga kan antara saya dengan dia, cuman ya malahan saya dibalik, dibilang saya sesat, dibilang saya tidak bertobat, dibilang saya bidat. Ya sudah. Ya, Berarti yang Bapak bisa lakukan adalah dia. Itu kan. Anda tetap fokus ke gereja. kalau untuk saat ini Kak Agatha jujur saja, saya lebih baik menyingkir. Ya Artinya silakan. lebih baik saya menyingkir, putuskan. Cuman ya itu lagi, kembali lagi, saya sudah tidak bahas dia, saya sudah tidak mau, daripada mulut saya berbusa, yang berdosa juga bukan saya, pikiran saya kan, mending saya keluar. Nah, saya sudah keluar, malahan saya lagi maksudnya bagaimana ya, mereka tidak bisa secara fisik, secara ini, medsos. Ya tidak masalah. Kalau kamu tidak merasa bersalah, kalau kamu tidak melakukan hal yang salah di hadapan Allah, ya kamu tetap fokus saja. Kenapa kamu harus terdistract oleh omongan orang lain? Sosial media itu bukan semuanya kebenaran. Dan sosial media itu Maksudnya tidak gini bisa Kak, menghakimi. mereka maksudnya gini, mereka tidak bisa untuk menghakimi saya lewat fisik, tapi mereka bisa menjatuhkan saya lewat media sosial. Maksudnya Anda gini, jatuh nggak? chat kiri kanan, Saya tanya, Anda jatuh nggak? jatuh, jujur Anda saja nggak bisa jatuh. bangun lagi. Anda seperti pohon pisang yang kalau udah ditebang jatuh terus nggak bisa berdiri sendiri. Gimana? Bisakah Anda dijatuhkan kalau Tuhan berpihak kepada Anda? Kalau Anda jatuh dan Tuhan tidak berpihak kepada Anda, jangan-jangan Anda benar-benar tidak ada pihaknya. Betul. Yang penting adalah kamu merenung dan memperbaiki dirimu. Kalau memang sosial media menjatuhkan mental, sosial media, ya toh? Iya, maksudnya gini, mereka tidak bisa bukan mereka statuskan, tapi mereka mencet kepada yang si A, si B, si C, supaya seolah-olah saya yang tapi ya sudahlah, tinggal ambil dia punya baiknya sajalah. Ya sudah. Tapi untuk saat ini kalau mau bilang untuk mau bangkit dulu, kayaknya belum. Anda punya kaki untuk pindah ke gereja lain. Bukan pindah gereja lagi nih Kak, sudah pindah pulau. Nah, ya sudah, kalau sudah pindah pulang terus apa? Ya tinggallah cari gereja. Mulailah hidup yang baru. Kalau kita tidak nyaman di satu tempat, pindahlah ke tempat lain yang bisa menerima. Kita bukan orang yang bodoh, kita bukan orang yang tidak pindah. Kalau memang masalahnya sudah terselesaikan, bahkan kamu sampai udah pindah pulang, ya sudah, sebenarnya masalahnya sudah selesai. Tinggal kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan sesali ketika kamu kalah di dalam dosa. Tapi yang perlu kamu sesali adalah ketika kamu kalah. Hal ya Bang, satu hal.
Ya kalau kamu kalah di dunia ini, setidaknya kan kamu bisa bahagia toh. Tidak jadi pemenang itu tidak masalah, tetapi kamu bisa bahagia. Saya berusaha juga di tempat baru ini untuk menciptakan kebahagiaan saya kan, menenangkan diri. Itu udah bagus. Keluar dari circle-mu yang toksik. Ya tinggal kamu buatlah circle-mu yang baru. Iya. Dan juga ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa ambil pelayanan juga. Ya, tidak usah terlalu Tidak terburu-buru. ya, orang-orang yang bisa melayani bukan dia orang yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang besar di hadapan Tuhan ialah orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Pelayanan bukan tolak ukur orang itu untuk bukan. Orang yang pelayanan juga banyak yang dari Tuhan. Jadi mulailah menyatakan dirimu itu bukan siapa-siapa, merendahkan diri itu bukan. Menjadi yang paling terkecil dalam gereja itu adalah karena ini bang, abang percaya Tuhan Yesus itu melihat tempat yang tersembunyi. Jadi kamu pengen dilihat orang atau pengen dilihat Tuhan? Pengen dilihat Tuhan atau pengen dilihat orang? Ingin dilihat Tuhan. Ya sudah, makanya kamu fokus. Jadilah yang terkecil dari jemaat. Karena Tuhan memandang kamu dan memperhitungkan hal yang paling kecil yang kamu lakukan gitu. Yang saya lihat kamu ingin dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Tidak Kak, tidak. Saya tidak seperti itu. Untuk saya tidak. Tuhan tidak. Ya udah, kalau kamu memang fokusnya ingin dilihat Tuhan, ingat Tuhan bisa melihat hal yang paling terkecil. Bahkan di dalam hatimu, Tuhan bisa lihat. Terus, kamu khawatir orang tidak melihat kamu dengan tidak ada pelayanan? Enggak toh? Jadi fokuslah kepada Tuhan. Tuhan itu mengenal kamu. Iya Kak. Tuhan memberkati ya Bang Ikis.